Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali di AHA TV, insya Allah buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Indonesia. Keberkahan tamu kita malam ini adalah Ustadz Yana Mulyana SPDI. Beliau alumni pesantren dan ternyata punya bisnis sebagai seorang pengusaha. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tetapi dunia sementara ini kita harus lalui. Kemudian banyak orang bertanya, kalau saya masuk pesantren, nanti gimana hidupnya? Gimana menghidupi anak istri? Bahkan masih banyak orang tua yang dia ragu, aduh kalau anak saya masuk pesantren, nanti siap-siap jadi orang zuhud. Siap-siap tidak mendapatkan dunia. Betul. Bahkan udahlah, alumni pesantren mah di masjid, jadi muadzin, seperti itu saja. Hari ini kita akan diskusi dengan Ustadz Yana yang ternyata beliau alumni pesantren dan juga seorang pengusaha. Gimana Ustadz? Kemana Bang? Sehat, alhamdulillah. Beliau punya bisnis kargo, pengiriman. Saya pernah ikut trainingnya waktu itu di rumah Pak Heri ya. Sitepu, Pak Arik Sitepu ya kan? Beliau memberikan materi itu tentang training. Nah, salah satu di dalamnya ada bisnis kargo pengiriman. Apalagi sekarang di masa pandemi, ternyata kita akan gali dari mana asal muasalnya. Kemudian, ya silakan, penasaran teman-teman. Terima kasih. Jadi memang ada semacam gini, ada semacam kekhawatiran orang tua. Mungkin karena paradigmanya yang belum pas saja ya. Ketika mendengar orang memutuskan, anaknya memutuskan ke pesantren, kemudian kesannya mendesu. Betul. Madesu, masa depan suram. Oh, madesu. Masa depan suram secara ekonomi. Iya. Padahal kalau kita melihat bahwa ketika seseorang masuk ke dunia pesantren, kemudian dia sudah membawa bakat lahir sebetulnya. Ada yang menjadi calon ustadz, ustadz dalam pengertian dia akan mengelola pesantren, betul. Ada juga memang menjadi entrepreneur, betul. Ada juga yang memang jadi pegawai. Dan tidak semua lulusan pesantren jadi ustadz. Tidak bisa seperti itu. Seperti Anda punya pengalaman secara personal ketika lulus mu'alimin, kemudian itu ada kesempatan untuk jadi pegawai negeri sebetulnya. Gitu. Tapi waktu itu Anda bilang, saya tidak mau jadi pegawai negeri, saya ingin menjadi pengusaha. Bahasa itu. Siapa yang menanamkan tuh waktu di pesantren udah mulai atau dari orang tua atau faktor apa? Jadi ketika aktif di pesantren itu, Anda juga aktif di organisasi seperti PII ya, Pelajar Islam Indonesia. Jadi kita tahu salah satu kelemahan umat itu adalah pada sudut ekonomi. Itu dari dulu sudah tertanam. Makanya ketika mulai aktif di PII juga ketika usia SMP, usia sanawiyah, Anda melihat, Anda masih pernah mendengar, masih berjumpa dengan Pak Nasir, masih berjumpa dengan ulama-ulama yang lain. Salah satu yang ditekankan oleh orang-orang itu bagaimana menghidupkan ekonomi umat. Itu yang kemudian memotivasi anak. Ada kesempatan, dan itu sangat mudah sebetulnya untuk jadi pegawai negeri saat itu. Anak menolak itu, kemudian anak bilang ke orang tua, Bismillah saya ingin jadi pengusaha. Gitu. Nah, itu juga tentu kan kita sendiri dari dunia pesantren harus melengkapi persyaratan-persyaratan itu kan. Nah, ketika anak sudah lulus pesantren, kuliah, kemudian pertama kali Anda bekerja itu di pabrik pakan ternak, di PT Goldcoin di Bekasi. Ya mengalir saja, tapi Anda yakin bahwa memang karena kita punya kesempatan dan dipercaya orang, Anda bekerja di situ hampir sekitar 2 atau 3 tahun begitu. Kemudian sesudah itu Anda pindah ke Pekanbaru. Oh, Masya Allah. Tahun 94 itu Anda pindah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru kemudian ya karena kita punya pengalaman bekerja seperti itu, Anda direkrut oleh PT Kardik Indonesia yang punya Simpati Air. Gitu, Simpati Air.
ya tertanamlah jiwa entrepreneur itu. Aduh, kok jadi pegawai lagi nih ya, gitu kan. Waktu itu masih belum fokus kira-kira apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dikerjakan. Ya sudah, Anda jalani di kargonya itu karena memang Anda kemudian minta di bagian kargonya, bukan di bagian passengernya, di Sempat Air itu mengelola itulah. Rupanya qadarullah kemudian direkrut oleh perusahaan Amerika sebetulnya ya, itu namanya UPS United, ya Parcel Service itu memang masa-masa yang Anda pikir pertaruhan karena memang salah satu requirement yang diminta itu dia bukannya bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kita sudah tertanam ketika di pesantren gitu. Dan salah satunya lagi adalah salah satu requirementnya itu harus punya second languages, harus punya bahasa kedua selain bahasa Inggris. Jadi ketika rekrutmen itu ada yang bisa bahasa Cina, ada yang bisa bahasa Prancis, ada yang bisa bahasa Jerman, bahasa Rusia segala macam. Satu-satunya yang dalam rekrutmen itu yang second language di bahasa Arab gimana? Jadi buat teman-teman semua, yang pertama tadi bahwa alumni pesantren tidak menutup jiwa entrepreneur seorang santri, betul, ya kan? Betul. Dan kepada orang tua jangan khawatir, betul. Itu jadi santri itu boleh jadi cikal bakal muncul sidik, amanah, fatona, tablik, itu sudah tertanam di pesantren. Betul. Nanti lulus dari situ tinggal cari suasana, cari tempat, boleh bekerja dulu, ya kan? Kemudian tadi merayap, akhirnya menemukan passion, ya kan? Menemukan saya cocok nih di sini. Betul. Akhirnya alhamdulillah beliau punya usaha sendiri ya. Ini sudah sendiri di kargo. Sudah hampir sekitar 5 tahun lah bergabung di perusahaan Amerika itu, di US itu, ke Medan, ke beberapa tempat lah di Indonesia. Kemudian dia berpikir, kalau seandainya kita punya potensi seperti ini, kenapa tidak bisa kita gunakan untuk sendiri? Kenapa harus menjadi employee, gitu kan? Kenapa harus jadi pekerja? Kenapa kita tidak membuat bisnis sendiri? Maka tahun 98 99 lah begitu, Anda mencoba merintis usaha. Alhamdulillah, dan ternyata ya kalau dulu ada revenue itu diberikan ke company, kalau sekarang revenue itu diberikannya ke diri sendiri. Dan disitulah kita bisa berinfak, sekalipun dulu juga berinfak. Tetapi kan kalau kita melihat begini, bisnis itu bukan hanya dihitung berapa besarnya, tetapi berapa besar infak dan sedekah yang kita keluarkan. Masya Allah. Nah, gitu tuh ya. Jadi udah kelihatan tuh alumni pesantren begitu dia. Betul. Dia akan harta berkah, kemudian gak bakal jauh-jauh, pasti bikin pesantren lagi, nolong anak yatim, orang duafa gitu. Betul. Dan tetap good looking ya. Good looking ya. Dan tidak perlu dikhawatirkan gitu. Tetap wangi ya enggak? Wangi, tetap berjenggot, rapi. No problem padahal ya. Masalah, betul. Nah, jadi kalau Anda melihat untuk para santri antum semua dimanapun berada, terus gali ilmu agama itu, karena di antara antum semuanya nanti ada yang seperti Umar, Utsman, gitu kan, seperti Ali, memang seperti sahabat Ali radhiyallahu anhu, mungkin dia fokus dengan ilmunya. Tapi kalau seperti Utsman barangkali dia akan bagaimana membuat jaringan dan bisnis dan lain-lainnya. Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lain begitu ya. Jadi boleh jadi salah satu penonton ini yang dia masih di pesantren, boleh jadi dia menjadi Abdurrahman bin Auf yang zaman sekarang. Amin, insyaallah. Yang dia berjuang dengan hartanya. Betul, amin insyaallah. Nah, jadi Ustaz, karena memang lingkungan pesantren itu membina watak kita sejak kecil. Jadi dimanapun kita berada, akhirnya nanti kita akan bersama-sama dengan umat yang lain. Akan berkumpul dengan umat yang lain, menggenapkan menggenapkan umat Islam dalam berbagai bentuk. Alhamdulillah, anak sekarang juga di samping di Persis, anak juga di KBPI Riau. Kami baru saja mendirikan satu rumah yatim piatu, gitu. Kemudian baru selesai juga membuat musola dan kajian-kajian untuk kita isi. Di samping bisnis tetap berjalan. Hanya barangkali ya seperti itu. Kalau Quran di surat Al-Isra itu kan menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi dia dunia kita cari, tapi akhirat itu jauh lebih kekal dan abadi.
perjalanan untuk mencapai kampung akhirat itu juga kita harus lalui di dunia ini. Ya, barangkali salah satunya adalah bagaimana menanamkan hal-hal yang baik dan positif di diri kita, bergabung dengan komunitas umat Islam lainnya, sama-sama menguatkan ukhuwah, membangun jaringan, membuat jaringan ekonomi, jaringan tarbiyah dan lain-lainnya. Itu yang Anda pikirkan saat ini. Jadi kepada antum semua, anak-anakku, adik-adikku, siapapun yang di dunia pondok pesantren, jangan pernah kecil hati. Sekarang ini pondok pesantren di mana-mana sudah ada berbagai kemudahan. Anda mendapat kabar beberapa universitas kalau dia sudah hafid bisa masuk ke dokteran free tanpa tes. Betul. Gitu kan? Hafid kan, good looking kan, bisa masuk universitas tanpa tes gitu. Anda dapat beberapa informasi beberapa universitas yang seperti itu. Ditambah lagi barangkali kaitan ke luar. Anda punya beberapa orang teman yang anaknya di pesantren, kemudian tiba-tiba mereka bisa ke Mesir, ke Saudi, ke Yaman, bahkan ke dunia Eropa, gitu kan. Banyak adik-adik kelas Anda di Mualimin yang kemudian mereka mengambil S2, S3-nya di Belanda, di Amerika, dengan latar belakang dunia pesantren. Ya, jadi mudah-mudahan buat para penonton semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, pesantren tidak menutup sifat karakter pengusaha seseorang, ya kan? Bahkan tertanam sifat sidik, amanah, patonah, tabligh ketika di pesantren. Nah, tinggal dengan sifat-sifat tadi justru Allah berikan pintu rezeki yang berlimpah. Insyaallah, amin. Yang orang soleh bisa kaya raya, orang kaya pun bisa soleh. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi buat para penonton semua, bahwasanya dunia masih luas dan terbuka, lahan-lahan kosong, rumah-rumah kosong. Kami pun sedang merintis 1000 rumah tahfiz Quran, di mana diperlukan para pengusaha, diperlukan para ustadz, para hafiz Quran untuk sama-sama bergabung dalam perjuangan ini. Mungkin yang terakhir, Zat, kesan dan pesan buat para anak-anak milenial, anak-anak muda yang sekarang sedang di rumah, ya, kerja di rumah, kemudian mungkin dia bosan. Nah, mungkin ada sedikit nasihat buat para pemuda, anak sekolah yang sedang di rumah, kuliah pun libur ataupun dia belajar di rumah, untuk meluangkan waktunya di amal-amalan seperti apa aja. Baik, terima kasih kepada kaum muda atau milenial. Barangkali ini sudah hampir 5-6 bulan kita tinggal di rumah, sehingga kadang-kadang jadwal itu sudah tidak jelas lagi. Lebih banyak nontonnya, kadang-kadang lebih banyak main gamenya, lebih banyak hal-hal yang mungkin agak tersia-sia waktu itu. Saya ingin mengingatkan, ada satu syair Arab yang mengatakan, laisa fata mayakulu kan abi, walakin al fata mayakulu ha'an hada. Bukan anak muda yang mengatakan tengok ayah saya, bukan anak muda yang mengatakan tengok keluarga besar saya, walakin al fata mayakulu ha'an hada. Tetapi para pemuda adalah mereka yang mengatakan inilah saya. Maksudnya dari pesan ini adalah bagaimana anak muda bisa tampil, memperlihatkan citra dirinya yang baik, berprestasi, kemudian mengerjakan hal-hal yang luar biasa untuk membangun sejarahnya sendiri. Jadi jangan berbangga dengan orang tua kita, dengan kedudukan apapun orang tua kita. Jangan berbangga dengan kita keturunan siapa, tetapi yang menjadi lebih penting dan lebih fokus adalah menjadikan kita akan seperti apa, itu kita yang akan buat. Jadi tetap semangat, sekalipun di masa Covid seperti ini, belajar tidak boleh berhenti, baca buku tidak boleh berhenti, ngaji Quran tidak boleh berhenti, dan hal-hal baiknya. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena memang sekarang lebih banyak waktu di rumah, manfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif. Berkali itu, Ustaz. Masya Allah, syukur Ustaz, mudah-mudahan berkah ilmunya, dan amal kita dunia dan akhirat. Oke, teman-teman semua, yang kawan-kawan di Bandung, orang-orang Sunda, termasuk teman-teman di Suri ya, masyarakat Sunda Riau, teman-teman di GMMK, termasuk di Persis. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik like, kemudian di-sharekan. Pesan terakhir adalah yang belum sholat, jangan lupa sholat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.